Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 20 ya, bulan September 2023, dan tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, apalagi kalau di keramaian. Karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat ya bagaimana update dari Global Crypto Market Cap seperti yang terlihat di sini ya. Dari data CoinMarketCap menunjukkan adanya kenaikan meskipun masih tipis ya di 96%, dan itu menunjukkan ya kalau market memang masih sideways menunggu kira-kira ada berita apa ya hari ini khususnya guys, karena ada meeting FOMC guys. Dan tentu saja kenaikan ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya. Kalau kita lihat di sini ya, dalam waktu 24 jam ini untuk Bitcoin masih bisa dibilang sideways ya, dimana posisi sekarang ini hijau tapi tipis banget guys di 0,10%. Kemudian untuk Ethereum merah ya, turun di 1%. Kemudian untuk BNB juga merah di 0,97% guys. Selanjutnya kalau kita lihat di sini untuk Toncoin ini masih melanjutkan kenaikannya guys, dimana hari ini masih naik meskipun tipis ya di 2%. Ini cukup lumayan. Dan rata-rata kalau kita lihat untuk pergerakan harga dari altcoin sepertinya tidak jauh berbeda ya dari perubahan yang terjadi pada Bitcoin, dan rata-rata perubahannya ada di 0 sampai 1% aja ya. Kemudian kalau kita lihat perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin ya, terlihat dari chartnya di sini untuk time frame daily. Hari ini sempat menembus ya di 27.000 guys, dan close candlenya masih di atas harga tersebut, dimana sekarang posisinya masih tertahan di support 27.000 guys. Meskipun masih merah ya hari ini, dan kita doakan aja semoga sentimen positif ini masih membuat harga Bitcoin naik ya, dan terlihat di sini masih mencoba untuk retest kembali di MA 50 ya, sekaligus akan mencoba retest juga di MA 200, dan target utamanya mencoba retest di harga 28.000 guys. Terlihat di sini ya. Kita doakan aja semoga sesuai dengan skenario, dan kita akan update lagi nanti guys. Kita langsung saja ya melihat bagaimana info hari ini guys, seperti yang kita lansir ya dari harian bitcoin.com, dan ini cukup menarik guys, dimana untuk penambangan Bitcoin ini mencapai era tersulit guys, dimana tingkat kesulitan untuk rekornya ya dan juga puncak hash rate ini ditentukan pada September 2023 ini guys. Jadi tingkat kesulitan untuk penambangan Bitcoin mencapai rekor tertinggi setelah naik 5,48% menjadi 57,12 triliun, di mana peningkatan ini menandakan kebutuhan akan kekuatan komputasi yang signifikan untuk menemukan blok. Sementara itu, hash rate jaringan juga mencapai rekor tertinggi pada minggu lalu. Kesulitan Bitcoin melonjak menjadi 57 triliun dan hash rate melonjak ke level tertinggi baru. Pada tanggal 19 September 2023, blockchain dari Bitcoin mencatat kenaikan tingkat kesulitan sebesar 5,48% pada blok 808.416 ya. Dan perubahan ini mengikuti penyesuaian tingkat kesulitan sebelumnya yang mengalami penurunan di 2,65% di blok 806.400 pada 5 September. Dengan tingkatan kesulitan yang ditetapkan pada 57,12 triliun, ini merupakan periode terberat yang pernah ada untuk penambangan Bitcoin guys. Penyesuaian kesulitan berikutnya diantisipasi pada 2 Oktober 2023, dan sejak lonjakan menjadi 57 triliun, hash rate tetap tinggi dengan waktu blok saat ini rata-rata 9 menit dan 33 detik. Selama bulan lalu, rata-rata pergerakan sederhana atau SMA ya untuk hash rate-nya selama 30 hari mencapai 402 exahash per detik, dan SMA 7 hari melaporkan 432 EH per detik, sedangkan SMA 3 hari menunjukkan puncak di 461 exahash per detik guys. Jaringan ini juga mencatat rekor 24 jam dengan kenaikan cepat ke 53888 EH per detik di blok 807.830 pada tanggal 15 September, dan hash rate saat ini berada di sekitar 425,16 exahash per detik guys, dengan sekitar 42 entitas yang menyumbangkan hash rate SHA-256 ke jaringan. Kumpulan penambangan Foundry USA memimpin dengan 123,92 exahash per detik, menyumbang 29,19% dari hash rate selama 3 hari terakhir. Npool menyediakan 95,25 exahash per detik atau 22,44% dari total hash rate. Sementara F2 Pool berkontribusi di 57,33 exahash per detik atau 13,51% pada hari Selasa guys. Dan ini cukup menarik ya. Dan apakah ini menandakan ya bahwa semakin kesini semakin sulit ya untuk penambangan Bitcoin ini, dan ini merupakan indikasi yang cukup baik ya bahwa di jaringan Bitcoin ini semakin sibuk guys. Dan masih berhubungan ya dengan bitcoin.com ini,
Kalau kita lansir masih dari harian bitcoin.com, di mana Bitcoin ini memecahkan rekor dengan lebih dari 703.000 transaksi dikonfirmasi dalam satu hari guys, saat prasasti ordinal ini melonjak guys. Jadi jumlah prasasti Bitcoin ordinal terus meningkat dengan penghitungan yang kini melampaui 33 juta. Dan selain itu, sebuah tonggak sejarah dicapai pada tanggal 15 September 2023 ketika blockchain Bitcoin mencetak rekor baru ya, dengan mendaftarkan 440.760 prasasti yang menakjubkan dalam satu hari dari total 703.692 transaksi yang dikonfirmasi pada hari itu. Jumat 15 September 2023 menandai hari bersejarah ya bagi blockchain Bitcoin karena menjadi tuan rumah jumlah transaksi tertinggi yang pernah dikonfirmasi dalam satu hari guys. Pencapaian luar biasa ini melihat 703.692 transaksi divalidasi oleh para penambang dan melampaui rekor sebelumnya ya yang dibuat pada 1 Mei 2023 ya, ketika 682.281 transaksi berhasil diproses di blockchain Bitcoin guys. Menariknya pada hari yang penting itu, transaksi ordinal menyumbang 62,63% dari keseluruhan aktivitas hari itu guys. Menurut data yang bersumber dari Dun Analytics, sebanyak 440.760 prasasti telah diautentifikasi pada tanggal 15 September, menandai puncak tertinggi untuk prasasti tersebut melampaui rekor sebelumnya yang dibuat pada tanggal 30 Juli 2023. Pada ketinggian blok saat ini yang mencapai 808.443 mendapat sekitar 33 jutaan ordinals yang dicetak pada blockchain guys. Angka yang cukup patut dicatat ya untuk menemani hari pemecahan rekor ini adalah bahwa para penambang Bitcoin telah mengumpulkan 2068 Bitcoin yang substansial senilai 55 juta dolar dari prasasti ini sejak Desember 2022. Momentum dalam prasasti yang tidak menunjukkan tanda-tanda memudar ini, pada tanggal 16 September 2023, blockchain memproses sekitar 381.189 prasasti, diikuti oleh 419.147 prasasti pada hari berikutnya guys. Pada tanggal 18 September terdapat sekitar 402.535 prasasti dan pada hari Selasa yang sedang berlangsung 175.126 transaksi telah dikonfirmasi guys. Sekali lagi, statistik ini menggarisbawahi dominasi prasasti yang semakin meningkat atas transaksi keuangan tradisional karena mereka bersaing ketat ya untuk mendapatkan ruang blok yang berharga guys. Khususnya blockchain Bitcoin saat ini bergulat ya dengan simpanan sekitar 481.574 transaksi yang belum dikonfirmasi seperti yang tercatat pada ketinggian blok di 808.443 guys. Jadi cukup menarik ya, dan ini menandakan bahwa transaksi ataupun volume perdagangan di Bitcoin ini semakin lama semakin masif ya, dan ini membuktikan bahwa kesini ya tampaknya Bitcoin ataupun jaringan blockchain Bitcoin ini semakin sibuk guys, dan ini keren ya, dan mengindikasikan bahwa adopsi Bitcoin ini semakin masif. Keren ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya guys. Kita lansir dari watcher.guru. Di sini diinformasikan bahwa bank investasi terbesar di Jepang yaitu Nomura ini meluncurkan dana adopsi Bitcoin guys. Nah, ini menarik ya. Jadi anak perusahaan bank investasi terbesar di Jepang yaitu Nomura Holdings, Laser Digital Asset Management, meluncurkan dana adopsi Bitcoin untuk investor institusional pada hari Selasa. Dana adopsi Bitcoin memungkinkan investor institusional untuk masuk ke dalam investasi aset digital. Dana Bitcoin hadir dengan tingkat manajemen risiko dan kepatuhan tertinggi untuk mengamankan klien institusi. Langkah ini memungkinkan ya ketersediaan Bitcoin untuk investor institusi yang membawa dana segar ke dalam industri aset digital. Nomura Holdings ada raksasa keuangan senilai 500 miliar dolar yang menyediakan layanan pialang untuk investor intuisi terkemuka guys. Dana ini sekarang akan menyediakan cara yang mudah bagi institusi untuk mengakses aset digital Bitcoin yang mengarah pada adopsi secara luas guys. Sebastian Guglietta, kepala Laser Digital Asset Management, mengatakan bahwa teknologi memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang memberikan eksposur jangka panjang terhadap Bitcoin. Beberapa bank investasi yang sekarang mengizinkan klien institusional untuk memasuki sektor aset digital, dan perkembangan ini menjembatani Wall Street dan industri aset digital yang mengarah pada adopsi pasar mata uang kripto secara luas guys. Nah, ini menarik ya. Dan seperti yang saya bilang kemarin bahwa perkembangan dunia kripto ini sudah merambah ke berbagai bidang ekonomi ya, bahkan sudah merambah ke perbankan, dan semakin banyak ya belakangan ini institusional yang
tertarik guys untuk mengintegrasikan teknologinya dengan teknologi blockchain Bitcoin khususnya guys. Ini menarik ya. Kita akan update lagi guys untuk perkembangan selanjutnya. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Bitcoinis, di mana di sini diinformasikan ya bahwa Elon Musk ingin menghentikan bot X dengan layanan pembayaran baru. Nah, pertanyaannya, apakah Dogecoin ini terlibat guys? Jadi miliarder Elon Musk, seorang pendukung Dogecoin, tampaknya sedang dalam perjalanan untuk menghilangkan bot dari platform X yang sebelumnya Twitter ya, setelah mengakuisisinya pada tahun 2022 dengan harga 54 miliar dolar. Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan masih belum secara efisien ya mengurangi jumlah bot di platform, dan Elon Musk telah beralih ke strategi baru yang melipatkan pembayaran untuk menggunakan X. Tetapi apakah Dogecoin cocok dengan rencana pembayaran tersebut? Jadi Elon Musk ingin menggunakan X membayar untuk bermain katanya guys. Dalam sebuah kejadian yang menarik, Elon Musk sedang mempertimbangkan untuk menempatkan seluruh situs X di balik paywall. Miliarder ini mengungkapkan hal ini saat berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurut Elon Musk, ia mempertimbangkan opsi ini sebagai cara untuk mengurangi aktivitas bot di platform media sosial. Elon Musk beralasan bahwa jika semua akun harus membayar biaya untuk mengakses platform, maka akan lebih mahal bagi para pelaku kejahatan yang membuat bot tersebut untuk tetap beraktivitas. Dan diharapkan biaya operasi yang lebih tinggi akan menyebabkan penurunan jumlah bot yang digunakan. Menjelaskan bagaimana pembayaran akan bekerja untuk setiap akun, CEO dari SpaceX ini mengatakan bahwa X akan memperkenalkan tingkat harga yang lebih rendah, dan dalam hal ini, setiap akun akan membayar sedikit biaya hanya untuk mengakses platform, yang akan terpisah dari biaya yang harus dibayar pengguna untuk mengakses layanan Premium X Blue. Dia mengemukakan bahwa mengingat bahwa bot ini membutuhkan biaya yang sangat sedikit untuk digunakan, hanya sepersekian sen, membuat setiap akun membayar beberapa dolar untuk mengakses platform akan meningkatkan biaya operasi mereka dengan sangat drastis. Elon Musk juga tampaknya sudah kehabisan akal dengan masalah bot dan mengatakan kepada Perdana Menteri bahwa ini adalah satu-satunya cara yang dapat saya pikirkan untuk memerangi pasukan bot yang sangat besar. Nah, pertanyaannya, apakah Dogecoin ini cocok dengan rencana ini guys? Jadi sejak Elon Musk mengambil alih platform X, para investor di Dogecoin ini telah menunggu dengan napas bertahan ya untuk melihat apakah dia akhirnya akan menerapkan pembayaran Doge di platform tersebut seperti yang telah dia bicarakan sebelumnya. Spekulasi ini semakin dipicu oleh fakta bahwa Elon Musk mengimplementasikan sebagian besar ide yang dia miliki untuk platform media sosial yang disorot dalam biografinya yang baru saja dirilis. Namun meskipun tetap menjadi pendukung setia CoinMeme, belum ada apapun dari Elon Musk yang menandakan jika pembayaran Dogecoin akan hadir di X. Namun mengingat token Doge unggul dalam transaksi mikro yang akan diimplementasikan jika X berubah menjadi layanan bayar untuk bermain, ini bisa menjadi pilihan yang baik untuk platform tersebut guys. Jadi ini menarik ya informasinya, dan kita tunggu aja guys apakah memang benar token Doge ini akan digunakan sebagai alat pembayaran di Twitter. Ini cukup menarik, atau mungkin Elon Musk akan membuat tokennya sendiri yang khusus digunakan untuk pembayaran di X. Ini cukup menarik. Kita tunggu aja kira-kira kejutan-kejutan apa lagi yang akan disampaikan ya oleh Elon Musk ini ke depannya. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian The Block, di mana di sini diinformasikan bahwa Coinbase Pay ini ditambahkan ke wallet kripto Aptos Labs. Nah, ini menarik juga. Dengan harapan dapat mengurangi gesekan saat menerima pengguna baru, Aptos Labs telah menambahkan integrasi Coinbase Pay ke versi seluler dan desktop dari dompet kripto yang disebut Petra. Perusahaan mengumumkan dalam sebuah pernyataannya. Dengan menambahkan jalan fiat yang sudah dikenal oleh banyak pengguna Coinbase, Aptos Labs ingin membuat proses konversi fiat menjadi kripto dan sebaliknya menjadi lebih mudah guys. Dengan Coinbase Pay, pengguna Coinbase dapat menambahkan Aptos atau token APT ke Petra dengan mulus melalui pilihan bank, kartu debit, kartu kredit, dan bahkan saldo akun Coinbase mereka, kata Aptos dalam pernyataan tersebut. Integrasi yang diumumkan ini mengikuti kesibukan pengumuman serupa di mana perusahaan bertujuan untuk meningkatkan orientasi pelanggan baru dengan meningkatkan atau menambahkan fungsionalitas dalam beberapa kasus dengan bermitra dengan perusahaan teknologi tradisional. Bulan lalu ya, Aptos mengatakan bahwa mereka bekerjasama dengan Microsoft untuk mengeksplorasi solusi inovatif yang terkait dengan tokenisasi aset dan pembayaran digital. Coinbase telah bekerjasama dengan raksasa pembayaran PayPal setidaknya sejak 2021 guys. Dengan kemitraan ini, Aptos yang didirikan oleh mantan karyawan Meta berharap dapat memiliki jalur yang lebih langsung ke jutaan pengguna Coinbase guys. Ini menarik ya, kita tunggu aja kira-kira efeknya seperti apa khususnya untuk token Aptos ya, karena ini cukup menarik dengan kerjasama yang dilakukan dengan Coinbase Pay ini guys. Keren ya.
Kita lanjut ke informasi terakhir ya. Kita lansir dari harian Bitcoinis, dan di sini diinformasikan bahwa alat atau tool yang disebut Unreal Engine ini mengintegrasikan Luxo sebelum Solana dan Bitcoin, guys. Nah, ini menarik ya. Jadi mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya Unreal Engine. Ini merupakan software yang digunakan untuk pengembangan game AAA khususnya ya, atau triple yang bisa dibilang tuh sangat realistis, guys. Dan belakangan ini memang lagi rame diperbincangkan tentang Unreal Engine ini, khususnya untuk Unreal Engine 6 ya, dengan hasil grafik yang sangat realistis. Ini cukup menarik, guys. Jadi di sini Unreal Engine sebagai kerangka kerja pengembangan untuk menyebarkan konten 2D dan juga 3D interaktif oleh Epic Games telah mengintegrasikan mainnet dan standar Luxo dalam plugin integrasi blockchain yang baru-baru ini ditingkatkan. Menurut tweet 19 September, alat ini saat ini ya mendukung berbagai platform termasuk Polygon dan juga Avalanche. Luxo didukung oleh plugin integrasi blockchain Unreal Engine. Penggabungan ini tambah Luxo ya, berarti pengguna akan bebas berinteraksi langsung dengan profil universal dan token non-fungible atau NFT yang fleksibel dari games. Profil universal di Luxo dapat dioperasikan dan mewakili identitas digital yang terverifikasi, memberikan pengguna kontrol atas avatar online dan aset digital mereka. Pengguna yang tertarik dapat membeli dan mengunduh alat blockchain. Menurut dokumentasi Unreal Engine, plugin adalah seperangkat alat dan pustaka yang memungkinkan pengembang game untuk mengintegrasikan fungsionalitas blockchain ke dalam game mereka, guys. Kemampuan ini dimungkinkan karena plugin dapat berkomunikasi dengan kontrak pintar yang diprogram menggunakan Solidity. Mesin ini dapat berkomunikasi dengan kontrak pintar yang kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine atau EVM termasuk Luxo. Unreal Engine juga mengungkapkan ya bahwa plugin tersebut memungkinkan pengguna untuk mencetak, mentransfer dan menggunakan token non-fungible atau NFT sebagai pintu gerbang untuk eksplorasi. Pengguna juga dapat menggunakan plugin untuk mengintegrasikan fitur Play to Earn. Beberapa jam setelah kesepakatan ini diumumkan ya, LYX sebagai token asli dari blockchain Luxo tetap stabil namun kokoh. Seperti pasar kripto yang lebih luas ya, koin ini mulai pulih setelah mengalami penurunan tajam sejak pertengahan Agustus, dan saat artikel ini ditulis pada tanggal 19 September, token LYX berpindah tangan atau diperdagangkan dengan harga $5,56, turun 43% dari puncaknya di bulan Juli ketika token ini terdaftar di KuCoin, sebuah bursa mata uang kripto, guys. Direncanakan mendukung Bitcoin, Solana, dan OpenSea. Jadi awalnya ketika alat integrasi blockchain Unreal Engine diluncurkan, alat ini hanya mendukung Ethereum sebagai platform kontrak pintar perintis yang ekosistem NFT dan gamenya relatif lebih aktif, guys. Namun pembaruan berikutnya telah memberikan Epic Games mengintegrasikan Zero Knowledge Rollups atau ZK Rollups, Immutable X, dan juga Optimism sebagai solusi layer 2 yang dimasukkan untuk meningkatkan skala Ethereum sambil menjaga biaya transaksi tetap rendah. Sebelum pembaruan ini, plugin ini juga mendukung standar ERC20 dan juga ERC1155. Epic Games dan Unreal Engine menggabungkan fungsi Luxo lebih dulu daripada Solana meskipun Luxo kompatibel dengan EVM. Sementara Solana menawarkan skalabilitas tinggi dan biaya perdagangannya lebih rendah. Luxo didirikan bersama oleh Fabian Vogelsteller, penulis standar ERC20, cetak biru yang mendukung ribuan token termasuk token Uni, token asli Uniswap, dan MKR, token data kelola dari MakerDAO. Vogelsteller dikreditkan sebagai salah satu dari sedikit orang yang membentuk Ethereum pada masa-masa awalnya, guys. Dan plugin mesin ini juga akan mendukung OpenSea dan Bitcoin di versi yang akan datang. Nah, ini keren ya. Kita tunggu aja kira-kira seperti apa, guys, implementasinya dengan menggunakan Unreal Engine ini, guys. Dan apakah nanti ke depannya ya game-game yang dihasilkan dari Unreal Engine ini akan mendukung teknologi blockchain atau Web3 atau mendukung pembayaran dengan menggunakan kripto. Ini akan cukup menarik, guys. Dan seperti yang sudah saya bilang berkali-kali bahwa suatu saat nanti, guys, kita tidak akan bisa menghindari teknologi blockchain ini dan kita harus segera ataupun bersiap ya untuk bisa menghadapi perkembangan zaman ini, guys. Oke? Jadi untuk sementara ini dulu, guys, untuk informasi yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman semua ya. Nanti kita akan update lagi dan tidak bosan-bosannya kita selalu menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya dan tentu saja kita akan ketemu lagi, guys, di informasi berikutnya. Peace.